kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita akan tetap belajar setia dan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Meskipun kehidupan belum pulih, tetapi kita yakin kebahagiaan itu tidak tergantung pada dunia. Tetapi kebahagiaan itu bergantung dari hati yang dipulihkan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 tentang perkataan Tuhan Yesus mengenai kebahagiaan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mengukur kebahagiaan cuma dari materi-materi dunia. Kami akan merasa bahagia ketika kami memiliki materi dunia yang terindah terbaik. Padahal kami sadar terindah terbaik itu tidak ada di tengah dunia, karena dunia selalu bertumbuh dan berkembang. Hari ini apa yang kami miliki terbaik mungkin bulan depan sudah tidak lagi menjadi yang terbaik, karena ada keluar yang baru yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kami tidak pernah merasa bahagia. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami belajar mengukur kebahagiaan bukan dari dunia atau berdasarkan dunia ini. Melainkan kami boleh merasakan kebahagiaan karena Engkau bersama dengan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang muda dengan kekayaan yang berlimpah, dia menikmati kehidupannya. Wah, digambarkan dia duduk di atas kursi yang besar, yang empuk, yang mewah, ruangannya modern pakai AC, lalu HP-nya juga modern ya. Dan dia memakai perhiasan yang bagus-bagus begitu. Makanannya mewah. Dan setiap hari dia menghitung kekayaan, telepon bank ini, telepon bank itu, tanya ini dan tanya itu. Berapa pertumbuhan perkembangan uang yang dia miliki. Nah, sampai satu hari dia merasa bosen cuma kerjanya begitu. Ya, dia merasa apakah ini kebahagiaan? Ya, dia menikmati memang, tapi lama-lama ada kebosanan. Karena ya cuma begitu saja yang dia katakan. Ya kadang-kadang dia pergi bersama keluarganya, ya makan-makan, foya-foya, jalan-jalan. Tapi setelah sampai rumah ya itu lagi yang dia kerjakan. Dia kerja, dia kemudian menghitung hasilnya. Lalu apa yang bisa dia katakan sebagai kebahagiaan? Nah, satu hari dia kemudian dengan berjalan kaki pergi dari rumahnya. Dalam kebingungan, dia tidak tahu mau kemana. Dia pokoknya asal keluar saja. Ya. Dia keluar, dia lihat situasi di jalan, ada orang-orang miskin, ada orang-orang pengemis, ada tukang sayur, ada warung-warung kecil. Ya, dia lewati dan berkata, untung aku nggak seperti itu. Tapi hatinya tetap merasa apakah aku bahagia? Ternyata juga tidak.
Nah, ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan gurunya atau bekas guru. Ya, ketika dia masih SMP dulu. Bapak guru ini tampil dengan pakaian yang tetap sederhana. Tapi wajahnya memancarkan sukacita, senyum yang ramah, yang menarik perhatian. Dan oleh karena itu ketika dia lihat orang ini, dia ingat ini Bapak A. Lalu dia menyapa, Pak, ingat enggak saya muridmu dulu loh waktu SMP. Bapak itu menepuk-nepuk bahu anak didiknya dan berkata, oh ya sekarang saya ingat. Kamu adalah anak yang begini. Oh iya betul Pak, Bapak ingat saya ya. Lalu Bapak muda orang kaya ini tanya, Pak, apa resepnya? Bapak masih kelihatan muda, wajah Bapak berseri, ya, bercahaya. Sepertinya Bapak juga nggak ada sakit. Bapak itu tersenyum dan mengatakan, memang sampai usia seperti ini Bapak diberkati Tuhan dengan kesehatan. Oleh karena itu Bapak patut bersyukur. Lalu apa rahasianya kebahagiaan? Dan Bapak itu mengatakan, kamu mau tahu kebahagiaan itu apa? Mari ikut saya. Lalu mereka berjalan berdua. Ya. Mereka berdua jalan, kemudian masuk ke sebuah warung sederhana. Sudah pernah masuk sini belum? Nah, Bapak itu senyum. Dan anak didik yang sudah menjadi kaya itu mengatakan, belum. Di rumah disediakan makanan yang enak-enak. Kalau saya pengen jajan ya saya ke mall-mall jajan yang enak-enak, yang ya mahal-mahal dah ya, tempatnya juga enak, bahkan ke luar negeri. Jadi tetanggamu sendiri jualan enak ini kamu nggak tahu. Ya, orang kaya muda ini diam sambil senyum. Iya nggak tahu, dia malu. Lalu mereka berdua duduk dan kemudian mereka berdua pesan makanan. Mereka mulai makan. Makanan biasa, makanan rumahan, tapi bersih, sehat, dan enak. Ketika orang kaya muda ini mulai menikmati makanannya, dia teringat. Dulu ibunya suka masak masakan ini. Tapi sekarang ibunya sudah nggak mau masak masakan itu, katanya itu masakan kampung. Lalu dia sudah lama tidak menikmati, dan sekarang dia sangat menikmati. Dan ternyata itu membangun kebahagiaan. Wah, enak banget ya. Ini beda dengan rumah makan besar yang ber-AC. Aduh, makanan ini sudah lama aku kangen, tapi mamaku bilang ini makanan kampung, dia udah gak mau masak. Istriku apalagi udah gak kenal makanan kayak gini. Anak-anakku juga tidak kenal. Tapi aku masih mengenal dan masih menikmatinya. Ternyata bahagia itu adalah kesederhanaan ya. Lalu Pak guru itu mengatakan, ya salah satu bentuknya. Tapi lebih bahagia lagi kalau kamu bisa berbuat sesuatu. Apa? Ya, belum selesai Pak guru itu menjelaskan, tiba-tiba masuk seorang pengemis kecil. Seorang anak muda yang mengemis. Pak guru itu bertanya, kenapa kamu mengemis nak? Dan anak itu menjelaskan, ayah saya tidak lagi bekerja. Ibu saya sakit. Dan adik saya ada 2. Kami semua butuh makan. Saya berhenti dari sekolah supaya saya bisa bekerja. Tapi karena saya masih muda, tidak ada yang mau terima saya dan tidak ada yang mau percaya saya. Ya mau nggak mau saya jadi pengemis. Pak guru itu bertanya, kamu sudah makan? Diam saja, anak muda ini diam saja. Mari, makanlah. Lalu anak itu lihat pada Pak guru dan bertanya begini, boleh nggak saya bungkus saja? Kenapa? Karena yang di rumah belum makan. Kalau di sini saya makan sendiri. Kalau di rumah sepiring bisa bagi-bagi. Orang kaya itu terkejut. Ada banyak makanan sisa di rumahnya. Tapi ternyata ada yang untuk makan saja tidak bisa. Lalu orang kaya itu bertanya, berapa orang di rumahmu? Ya ada 5. Lalu dia berkata pada pemilik warung, bungkus 5 untuk siang ini, 5 untuk nanti malam. Jadi nanti malam pilihkan lauk yang tidak bau. Lalu dia katakan, bungkus setiap hari 10 bungkus ini, biarkan anak itu datang selama 1 bulan saya akan bayar semua. Pemilik warung dia senang, anak itu kaget, wah Bapak siapa? Lalu Pak guru itu mengatakan, terima saja nak,
apa yang diberikan oleh Bapak muda ini. Dia tulus memberikan pada kamu. Dia bahagia, dia bersuka cita. Anak muda itu nangis, ya sampai guguk-guguk, air matanya nggak bisa dibendung. Dia katakan, terima kasih sekali. Dengan begini akan meringankan beban saya, orang tua saya yang pasti orang tua dan adiknya sudah bisa makan, saya bisa untuk bekerja lagi dengan lebih baik. Nggak usah mikir, artinya dalam waktu sebulan saya akan mencoba menata kehidupan menjadi lebih baik. Dan akhirnya anak itu pulang dengan membawa 10 bungkus nasi. Lalu Pak Guru tanya, apa yang kamu lakukan? Dan orang kaya itu mengatakan, ada rasa plong yang sangat besar. Saya biasanya ngitung uang terus. Berapa yang masuk, berapa keuntungan saya. Tetapi ketika sekarang saya bisa memberi, saya nggak ngitung lagi berapa yang masuk. Tapi saya mau menghitung berapa yang sudah saya keluarkan untuk orang-orang semacam ini. Dan ternyata ada rasa plong yang sangat besar di hati saya. Lega banget. Dan guru itu mengatakan itulah kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dinyatakan firman Tuhan memang benar. Kebahagiaan itu berarti bisa berbagi, bisa menolong, bisa melakukan sesuatu yang selama ini tidak bisa dilakukan atau tidak mau dilakukan. Tetapi ketika seseorang mampu melakukannya, aduh, betul-betul bahagia. Jadi bahagia itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang masuk yang bisa kita miliki. Tetapi dari berapa banyak yang bisa kita bagikan kepada sesama. Walaupun mungkin kita bukan orang kaya. Kita bilang boro-boro bagi orang lain. Sendiri aja susah. Tetapi ketika kita bisa berbagi. Ada kebahagiaan luar biasa. Yang bisa kita rasakan. Ternyata saya bisa. Ternyata hati saya sudah dipulihkan. Ternyata Yesus berkuasa. Ternyata Roh Kudus memimpin. Ternyata sukacita sorga yang menjadi pegangan hidup saya. Nah, kalau kita bisa merasakan itu, pandemi mungkin belum berakhir. Pekerjaan mungkin masih susah. Tapi kalau ada kebahagiaan Kristus bersama kita, ketika kita bisa berbagi kehidupan dengan sesama, kita bisa menikmati kehidupan hari esok dengan semangat. Tidak boleh saya putus asa. Sebab masih banyak orang yang membutuhkan kehadiran saya, tenaga saya, pikiran saya. Mungkin saya bisa memberi nafkah pada keluarga pas-pasan, atau bahkan mungkin sedikit berkurang. Tapi ketika pikiran saya masih bisa saya bagi untuk orang lain. Ada orang lain yang menikmati dan bisa hidup. Itu satu kebahagiaan. Dan itu juga yang pernah terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Satu keluarga itu mereka sekarang harus mengirit karena ibu yang biasa kerja sekarang tidak lagi kerja, tapi bekerja di rumah, ya rumah tangga biasa. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan temannya itu masih bekerja dan temannya bilang begini, ini aku punya satu resep sederhana tapi bisa kamu coba. Mungkin kamu bisa praktekkan ini, bisa kamu jual. Dan kemudian ibu yang tidak bekerja itu mencoba resep itu 2-3 kali, akhirnya jadi. Dan kemudian dia mulai titip-titipkan. Dan dia kemudian mulai merasakan adanya kehidupan baru, sukacita baru, kebahagiaan. Dia bilang sama temannya, terima kasih ya. Kamu beri saya satu resep dan ternyata resep ini bisa membangun semangat hidup saya kembali. Ya, paling tidak ada keuangan yang bisa membantu kehidupan keluarga. Temannya itu mengatakan, aku juga senang, aku bahagia. Resep itu adalah warisan nenekku. Seharusnya itu tidak boleh keluar. Tapi aku tidak sempat, tidak punya waktu untuk jualan. Oleh karena itu biarlah kamu yang jualan, aku yang beli, aku menikmati. Dan ketika aku menikmati sama seperti nenekku, dulu ketika dia bikin, aku juga menikmati kelezatannya, keenakannya. Saudara-saudara, ketika seseorang mampu berbagi, ada kehidupan baru. Dan kehidupan baru juga dibagikan kepada orang lain. Dan oleh karena itulah, kebahagiaan harus dibagikan. Mari kita lanjutkan kehidupan dengan menikmati kebahagiaan surgawi. Supaya dunia ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Selamat berbahagia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa.
Tuhan Yesus ajarkan pada kami untuk mengukur kebahagiaan yang berasal dari Engkau. Sukacita surgawi yang melampaui segala akal akan berkuasa dalam diri kami. Dan kebahagiaan melimpah akan menuntun langkah hidup kami. Dan kami nyatakan di dalam berbagi kehidupan kepada sesama. Dan dengan demikian masih banyak orang yang tidak punya kebahagiaan akan merasakan kebahagiaan. Semakin banyak orang akan bahagia bersama Engkau, sumber bahagia. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.